lagi, yaitu pembelajaran kimia, ya. Untuk hari ini kegiatan kita apa, Nana? Melanjutkan kegiatan dari kemarin ya, presentasi ya. Hari ini bagaimana kabarnya? Ada teman kalian yang tidak masuk atau sakit? Siapa? Bapak sakit. Bisa. Sidan sudah sembuh, Sidan? Ya. Oke. Anak-anak semuanya ya, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, agar apa yang kita laksanakan hari ini ya memberikan manfaat untuk kita semuanya, marilah kita berdoa ya. Silakan yang mau memimpin berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak semuanya ya, sebelum pembelajaran minta absen dulu. Hari ini Ahmad Bilda, Ahmad Zubair, oke, Angga Ali, Hadir. sehat nggak? Billy, oke, Dendra, Dea, Elsa, Feby, oke, Gabriel, Hadir. Handoyo, Johan, Jose, Wahdan, Rohim, Dava, Zaini, Hamdan, Nabila, Naila, Novan, Rafa, Senja, Bisa, Sidan. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Ya, hari ini kita presentasi. Sudah siap presentasi? Nanti presentasinya kita membuat, kita melengkapi apa? Sudah membuat belum yang akan dipresentasikan? Sudah membuat apa anak-anak? Hebat ya, anak-anak sudah mulai belajar membuat Google Site. Jadi anak-anak di Google Site itu, misalkan kita sudah punya Google Site, yang pelajaran-pelajaran kita berkaitan dengan pelajaran kimia itu dapat tersimpan dengan baik. Sebelum pembelajaran pemisahan campuran ini, kalau kalian membuat Google Site, otomatis kalian sudah baca-baca kan tentang materinya kan ya? Ya. Sudah dikopikan atau dimasukkan di Google Site tersebut, gitu ya? Oke. Kemudian anak-anak semuanya ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini ya, kita ingin melihatkan satu video untuk kalian ya. Nanti di video ini saya minta pendapat kalian. Kalian mengangkat tangan, kemudian kalian menanggapi berkaitan dengan video yang kita putar. Oke, sudah siap anak-anak? Oke. Menghadapi ancaman krisis air Timur, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih. bersih merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat. Salah satunya adalah krisis air bersih. Warga hanya mengandalkan bantuan dari pasokan air Jumlah bersih. daerah yang mengalami krisis air bersih bertambah. Tak dapat kita pungkiri, air mengambil peran penting dalam kehidupan. Kita minum, memasak, mandi, mencuci, semua butuh air. Meski 71% bumi tertutup air, isu krisis dan tren kelangkaan air bersih senantiasa menghantui. Faktanya, staf khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang sumber daya air menjelaskan penyediaan air perpipaan di Indonesia tercatat hanya mampu melayani sebesar 21,8% dari total populasi masyarakat Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memprediksi bahwa semua wilayah di Pantai Utara, Jawa, mulai dari Banten sampai Surabaya akan menjadi wilayah urban yang berpotensi mengalami defisit ketersediaan air pada tahun 2040. Menurut Bappenas, dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024,
luas wilayah kritis air juga diperkirakan akan meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Apa hal ini bisa terjadi? Apa hal yang menyebabkan komponen utama penyusun bumi? Mana menjadi hal yang cari-cari tingginya tingkat konsumsi air jadi permasalahan? Oke. Dari video ini, apakah yang kalian bisa memetik hikmahnya? Angkat tangan. Dari video ini, kalian bisa melihat permasalahan apa yang ada di video ini. Oke, silakan angkat tangan. Jadi nanti penilaian kita adalah berdasarkan keaktifan di dalam kelompok. Salah satunya itu ya anak-anak ya. Oke. Dari video yang kalian lihat, video ini adalah membahas tentang apa dan bagaimana. Oke, silakan angkat tangan. Oke, siapa? Yuk, Naila. Ya. Oke. Dari video yang dilihat tadi, ya, apakah di situ bercerita tentang apakah video tersebut? Krisis air bersih, ya. Penyebab krisis air bersih di sini dijelaskan karena apa? Kenapa? Ya. Karena kekeringan. Oke. Karena kekeringan menyebabkan krisis air bersih, ya. Oke. Selanjutnya kita tanya, di daerah kalian ada yang mengalami kekeringan? Pernah mengalami kekeringan air? Tidak. Nah, bersyukur di tempat-tempat kalian adalah tidak mengalami kekeringan. Ya, berdasarkan video tadi kita bisa melihat banyak daerah-daerah di Indonesia mengalami kekeringan. Padahal apa? Air itu merupakan kebutuhan. Iya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Nah, jika solusinya bagaimana untuk mengatasi kekeringan tersebut adalah dengan cara apa? Bisa katakan dengan cara apa tadi? Dengan cara apa? Airnya diapakan supaya kita bisa menghasilkan air yang bersih? Dengan cara apa? Kemarin ya, Zaini? Menggunakan metode penyaringan filtrasi. Oke, salah satunya adalah dengan cara mengelola air tersebut. Kemarin sedikit kalian sudah belajar tentang bagaimana mengelola air bisa menghasilkan air jernih, yaitu dengan metode apa kemarin? Filtrasi. Oke, pinter. Kemarin praktikum selain filtrasi, kalian juga praktikum pemisahan campuran apa? Sublimasi. Kemudian kromatografi. Kemudian kristalisasi. Rita tanya, kalau pada saat kemarin yaitu tentang berkaitan dengan air bersih, filtrasi, ya, itu hasilnya kalian adalah bisa sesuai diharapkan nggak? Kelompok 2 bisa. Bagaimana? Ceritakan berdasarkan video tadi. Gimana saya ini? Menjaring air kotor, menggunakan bahan-bahan seperti kapas, kerikil, pasir, lalu arang hijau, sarang bisu. Disaring melalui komponen tersebut dan akan menghasilkan air yang jernih. Oke. Akhirnya menghasilkan air yang jernih. Oke, terima kasih anak-anak semuanya ya. Jadi video ini adalah berkaitan dengan bagaimana yang terjadi bahwa banyak krisis air. Oleh sebab itu kalian nanti ya ketika suatu saat nanti harus menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk semuanya agar apa bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Salah satunya masalahnya adalah krisis air bersih ya. Kemudian ada masalah apalagi dengan belajar seperti ini nantinya adalah kalian bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, tepuk STM. Terima kasih anak-anak semuanya. Bagaimana hari ini? Apakah siap presentasi? Oke, berarti nanti sistemnya presentasi adalah
bagi siapa yang sebagai moderator, siapa yang sebagai tim presentasi, dan siapakah yang sebagai penanya dan penjawab. Oke, 3 menit dari sekarang. Silakan dibagi timnya. Oke, silakan berkolaborasi. Ya, berkolaborasi untuk membagi tim kalian. Oke, berkolaborasi, diskusi, membagi tim kalian. Bagi tim kalian. Oke? Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil artikel kemarin tentang sublimasi. Saya Daga Yusra Sandula. Saya Nila Tiara Sandula. Silakan presentasikan. Wah, ini ya hasil Google Site-nya ya. Oke, luar biasa. Silakan aplaus untuk kelompok 1. Ya, oke, silakan presentasi. Baik, pengertian dari sublimasi adalah suatu proses perubahan fase dari keadaan padat menjadi gas tanpa melalui keadaan cair terlebih dahulu. Proses sublimasi terjadi karena tekanan dan suhu tertentu mencapai kondisi di mana zat padat dapat berubah langsung menjadi gas ataupun sebaliknya. Seperti hasil praktikum kelompok kami kemarin, yaitu sublimasi dapat dianalisis dari kapur garis yang mulanya berwujud padat dengan warna merah muda, setelah melalui fase sublimasi menjadi wujud gas dengan berwarna putih. Selanjutnya, untuk contoh akan dipresentasikan oleh rekan saya. Seperti contohnya es kering atau es atau didapatkan. Es kering adalah contoh paling umum dari zat yang mengalami sublimasi. Pada tekanan dari normal, es kering dapat berubah langsung dari padat menjadi gas bergabung tanpa melewati fase cair. Iodium adalah unsur kimia yang dapat mengalami sublimasi pada kebutuhan dan tekanan dari kristal iodium padat dapat berubah langsung menjadi gas iodium tanpa melewati fase cair. Amber atau kapur garut, amber adalah zat lain yang mengalami sublimasi. Kristal amber padat dapat menguap secara langsung menjadi gas amber pada kedalaman dan tekanan air. Dari presentasi kelompok kami, apa ada yang ditanyakan? Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini adalah mempresentasikan tentang sublimasi, ya, tentang sublimasi, ya. Mungkin ada yang ditanyakan berkaitan dengan sublimasi ini, silakan ditanyakan. Mengapa teman dipanaskan? Agar kapur barus yang berwujud padat berubah menjadi wujud gas. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, bisa. Karena bahan-bahan lain yang bahan-bahan dari nyubin yaitu dry ice, iodium, dan pewarna ruangan. Oke, bahan-bahan lain. Jadi kemarin kalian belajar tentang
sublim. Selain kapur barus ada dry ice ya. Kemudian selain dry ice di atasnya ada yodium juga ya. Kemudian ada pewangi ruangan juga ya kan. Misalkan pada saat ada pewangi ruangan berbentuk padat atau pewangi ruangan yang ada di dalam mobil itu kan bisa wanginya menyebar. Itu peristiwanya juga salah satunya aplikasi dari kegiatan sublimasi. Oke, anak-anakku semuanya, ada yang ditanyakan lagi berkaitan dengan presentasi dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 kita tanya kemarin, apakah ada kesulitan berkaitan dengan praktikum sublimasi? Tidak. Oke, kita tanya pada saat peristiwa apa hal yang menyenangkan pada saat kalian praktikum peristiwa sublimasi kemarin? Pada saat campuran kapur barusnya Iya. terus kalau udah dikasih es batuan kayak naik. Ya, itu yang membuat kalian menyenangkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ada pertanyaan lagi atau menanggapi berkaitan dengan presentasi kelompok 1 yaitu tentang peristiwa sublimasi. Ada? Tidak ada? Oke, aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, jadi kelompok 1 itu mengambil presentasi. Jadi pada saat presentasi kalian kita kasih pilihan yaitu bisa presentasi berdasarkan 4 kegiatan yang kalian laksanakan kemarin, yaitu filtrasi, sublimasi, kristalisasi, dan kromatografi. Kelompok 1 adalah mengambil berkaitan dengan peristiwa sublimasi. Ya, oke. Dari kelompok lain, apakah ada pengalaman lagi berkaitan dengan praktik? Ya, kalian sudah membahas tentang beberapa di Google Set kalian, yaitu tentang filtrasi, sublimasi, kristalisasi, kromatografi. Luar biasa, kalian sudah mempersiapkan hari ini dengan baik. Nah, ada di sini yang belum kalian bahas, yaitu kalian bisa menyimak di sini. Filtrasi sudah kalian bahas ya anak-anak ya? Oke, filtrasi sudah kalian bahas. Kemudian untuk kromatografi ya,
destilasi, kemudian ekstraksi. Apakah sudah dibahas tentang ekstraksi anak-anak? Belum ya. Kemudian sentrifugasi sudah tadi? Ya. Jadi anak-anak semuanya pemisahan campuran itu kalau di sini adalah ada 9. Yang pertama kalian tadi 5 ya rata-rata ya. Yang pertama adalah filtrasi, kedua kromatografi, ketiga sublimasi, kemudian 4 kristalisasi, kelima dekantasi, kemudian yang keenam pengayaan, ketujuh destilasi, dan kedelapan adalah sentrifugasi. Ya, ini adalah macam-macam dari pemisahan campuran. Oke, anak-anak, berkaitan dengan pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, anak-anak semuanya siapkan HP-nya, kita post test berkaitan dengan materi pemisahan campuran. Oke, kita pakai krisis ya, post testnya ya. Waktu
Sudah mulai.